What's the hardest thing ketika pertama kali start Bukalapak, challenge-nya, dan kemudian ketika ke Telkom, what's the hardest thing and how you adapt with that? Salah satu tantangan dalam setiap organisasi itu biasanya terkait dengan talenta. Ibaratnya ada dua sisi ekstrim gitu ya. Ekstrim satu yang sangat dynamic, sangat cepat. Ekstrim lain yang sangat birokratis. How do we combine the best of both worlds? Itu yang menurut saya menjadi kuncinya. Makanya ada istilah beat the small is the fast beating the slow dalam dunia sekarang. Pasti dengan tumbuhnya organisasi ada politik di dalam kantor. Saya mungkin mau clarify juga karena menurut saya bahwa yang namanya politik itu not necessarily bad. Ya politik adalah sebenarnya kan by definition bagaimana kita memanage kekuasaan gitu kan. Ini bisa dilakukan dengan baik, bisa juga dilakukan dengan nggak baik. Di sini seninya baik lagi kepada networking yang tadi saya sampaikan. Kita undang Kang Fajrin Rashid. Kita akan banyak gali tentang tema hari ini adalah adaptive leadership. Karena Kang Fajrin ini backgroundnya dari dunia startup, beliau adalah co-founder dari Bukalapak, kemudian Bukalapak IPO, beliau sebelum IPO bahkan ya pindah ditarik oleh Pak Erick Thohir menjadi direktur millennials. Usia waktu itu 33 tahun. Sebelum kita ngomongin adaptive leadership, kita mau gali dulu early career dari Kang Fajrin. Seperti apa early career Kang Fajrin? Karena menurut saya the story is so inspiring. Kang Fajrin itu teknik informatika, ITB, IPK-nya 4. Ya kan? Itu gimana tuh? Nah, Assalamualaikum Kang Fajrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mulai dari gimana bisa IPK 4 Kang? Ini pertanyaan nggak ada di TOR. Kalau bicara soal IPK 4 di ITB begitu ya, saya cukup banyak mendapat pertanyaan ini sebenarnya. Jadi ketika ditanya ini sebenarnya saya udah nyiapin jawaban. Tapi jawabannya mungkin pertama itu agak-agak filosofis. Pertama itu jawabannya adalah mengenal diri. Tapi bukan terlalu dalam filosofis, as simple as sebenarnya adalah terkait dengan mengenal strength dan weakness terutama begitu. Strength dan weakness itu maksudnya seperti apa? Kalau zaman kuliah ya misalnya kuliah apa sih yang kira-kira kita lumayan bisa lah gitu ya, ngerti gitu. Kuliah apa yang kita benar-benar sangat stressful, nggak ngerti-ngerti, lama belajarnya. Itu strength dan weakness. Kemudian yang kedua, kita juga mencoba untuk mengetahui kira-kira role apa yang diharapkan dari kita pada saat itu ya di kampus. Mungkin kalau tadi sedikit gitu ya, kebetulan selain sebagai mahasiswa mencoba untuk mendapatkan akademis yang bagus, ada beberapa organisasi yang juga saya tekuni di kampus, ada juga beberapa pekerjaan sampingan juga selama di kampus dan lain-lain. Kebetulan saya juga ketua angkatan informatika ITB 2004, angkatan saya waktu itu ya. Nah, jadi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana membagi waktu begitu. Akan lebih mudah ketika kita mengetahui strength weakness kita tadi. Sebagai contoh, ini contoh, saya lumayan ngerti-ngerti dikit lah soal hitung-hitungan dan semacamnya. Jadi pelajaran-pelajaran yang terkait dengan hitung-hitungan, kalkulus, kemudian dulu kalau di informatika ITB ada matematika diskrit gitu ya, probabilitas, statistik dan semacamnya itu lumayan ngerti lah. Jadi enggak mesti meluangkan waktu banyak untuk belajar, untuk mempersiapkan ujian di situ. Sehingga kalau minggu depan mau ujian, tapi kemudian minggu ini mau ada acara kampus yang saya jadi panitia, ya saya akan prioritasin acara kampus jadi panitia dulu untuk ngurusin itu. Karena insya Allah untuk mata kuliah ini kayaknya sejam belajar bisa gitu kan. Tapi kalau misalkan mata kuliahnya itu yang berbau hafalan, itu saya biasanya butuh waktu lebih lama. Mata kuliah yang terkait dengan misalnya kalau di ITB itu, di informatika ITB itu sistem operasi komputer. Yang mana kita intinya ngafalin lah. Ini apa sih hard drive, ini memori, ini CPU, ini apa itu, aduh males. Kayaknya seperti itu. Tapi saya jadi tahu bahwa oke, ya kalau saya mau mata kuliah ini, mau UAS, saya butuh waktu lebih banyak. Kalau kalkulus mungkin setengah jam, sejam beres, mata kuliah ini barangkali butuh
let's say 4 sampai 6 jam. Nah jadi menurut saya bagaimana manajemen waktu yang lebih baik itu ketika kita sudah mengetahui bagaimana kita sebenarnya strength dan weakness kita. Nah kadang orang yang nggak taunya di situ bahwa wah saya mau ikut apa segala macam terus tiba-tiba minggu depan ada ujian gitu kan. Dan kemudian jadinya kurang bisa memprepare waktu yang diperlukan untuk itu. Nah kalau menurut saya sebenarnya bagaimana kemudian saya terpacu untuk akhirnya IPK 4 gitu ya. Sebenarnya awal masuk juga nggak meniatkan seperti itu. Tapi saya ingat banget, nah ini rektor ITB ketika itu namanya Pak Kusmayanto Kadiman, itu ketika saya masuk ITB, ini mungkin nanti bisa jadi inspirasi buat Prof. Adi Wijaya juga, dia men-challenge seluruh mahasiswa baru di ITB angkatan 2004. Mungkin Kang Rihan juga ingat, karena beliau seangkatan. Dia bilang gini, saya tantang Anda semua, sekitar 3.000 orang mahasiswa ITB, itu untuk menjadi mahasiswa yang ABG. A itu akademisnya harus oke. Tandanya apa? Atau OKR-nya apa istilah zaman sekarang? Ya harus cum laude, IPK di atas 3,5. Tapi B, berorganisasi. Paling enggak harus ikut 2 organisasi selama di kampus. Kemudian yang terakhir, tapi nggak cuma itu, G, gaul. Tandanya apa? Kenal 1.000 orang mahasiswa, kira-kira gitu. Terus menjelang saya lulus, alhamdulillah IPK-nya yang disebutkan. Kemudian organisasi ada lebih dari 2 organisasi kepanitiaan di ITB yang saya ikutin. Gaulnya, saya iseng-iseng. Buka spreadsheet, Excel, saya ngedata semua mahasiswa yang saya kenal. Saya lihat satu-satu gitu kan. Sampai itu malam-malam kayaknya gitu kan. Alhamdulillah ternyata ujungnya baris ke 1.800 sekian, kira-kira gitulah. Saya sampai sekarang belum pernah ketemu dengan Pak Kusmayanto lagi sejak saat itu. Tapi kalau misalkan ketemu, saya mau bilang, Pak alhamdulillah tantangan Bapak sudah saya penuhi. Luar biasa. Banyak orang tua yang cukup challenging lah dalam hal menghadapi kegelisahan kelas menengah, middle income trap, formal job juga nggak terlalu banyak. Jadi ini apa sih yang harus dipersiapkan untuk anak-anak saya gitu. Karena usia-usia mayoritas leader di sini kan 30, 40. Dan kalau kita lihat Kang Fajrin itu cukup mentereng lah secara karir. Merefleksi gitu ya dari yang apa Kang Fajrin sudah lewatin sampai akhirnya bisa bekerja di BCG ya, Boston Consulting Group. BCG betul ya Kang ya. Itu tadi mungkin ada sedikit tentang dari rektor networking, organisasi. Tapi sebetulnya apa sih, what's the most important key for parents untuk kemudian mereka nurture anak-anaknya? Oke, mungkin saya jawab dari 2 aspek. Jadi yang pertama, saya mencoba untuk merefleksikan bagaimana saya sendiri diajarkan atau diedukasi oleh orang tua saya gitu kan. Dan sekilas sebenarnya rasanya orang tua saya tidak terlalu gimana-gimana gitu kan. Tapi yang kemudian saya syukuri dan ternyata tidak semua orang tua seperti itu adalah orang tua saya tidak pernah memaksa saya untuk mengikuti jalur tertentu. Dalam arti ketika SMA barangkali itu pertama kalinya saya dihadapkan pada pilihan gitu kan, masuk IPA atau IPS gitu kan. Orang tua saya nggak mengarahkan untuk salah satunya. Orang tua saya lebih menyampaikan atau mengemukakan bahwa oke, kalau masuk IPA kira-kira gini, kalau masuk IPS kira-kira gini, ada bahasa juga kalau nggak salah waktu itu, kira-kira gini gitu kan. Kamu mau masuk mana? Sepanjang saya bisa menjelaskan dengan jelas, maka orang tua saya menerima. Saya masuk IPA karena yang tadi, lebih suka hitung-hitungan, nggak suka hafalan lah, kira-kira seperti itu. Oke, make sense, ya sudah. Kemudian masuk kuliah, saya bilang saya mau masuk ITB Informatika. Kenapa? Saya bilang, saya suka hitung-hitungan, tapi kayaknya kalau matematik dari sisi pada saat itu ya namanya pemikiran anak SMA gitu kan, kayaknya peluang kerjanya lebih sedikit deh, kayaknya orang teoritis lebih ya mungkin dari sisi peluang dan lain-lain itu dibandingkan dengan orang engineering, lebih banyak engineering gitu kan. Dan engineering yang paling dekat dengan matematik itu kayaknya informatika gitu kan. Oke, make sense, ya sudah. Begitu juga ketika saya masuk BCG dan ketika saya keluar dari BCG. Saya keluar dari BCG, waktu itu gajinya saya baru setahun kerja lah ya. Jadi teman-teman bayangkan saya setahun kerja gajinya kira-kira 30-an juta sebulan. Untuk yang baru setahun kerja itu sangat besar gitu kan. Dan saya mau resign. Mau ngapain? Mau bikin Bukalapak dan lain-lain gitu kan. Kenapa?
ya ini punya potensi dan lain-lain. Saya cerita sedikit soal bagaimana peluang e-commerce di dunia gitu-gitu kan. Dan di akhir saya bilang, ya kalau gagal mudah-mudahan saya apply BCG lagi masih diterima gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, make sense, silakan. Nah, itu yang menjadi salah satu dasar saya pun ketika sekarang anak-anak saya yang paling kecil, paling besar masih kelas 6 SD gitu kan. Saya mencoba untuk tidak memaksa jalur tertentu. Tapi yang enggak kalah pentingnya zaman sekarang yang tadi disampaikan ya, itu menurut saya kurang. Karena yang juga enggak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa, dan ini terus terang saya sendiri masih belajar gitu ya, membuka opportunity sebanyak-banyaknya kepada anak kita. Atau memberikan view seluas-luasnya kepada anak kita. Karena zaman saya waktu SMA atau SMP, saya menyebutnya sailing atau atap gitu ya. Impian saya, dalam tanda kutip, ya ITB atau UI atau UGM. That's it. Enggak kebayang sama sekali bahwa, saya sebenarnya barangkali gitu ya, bisa loh kuliah di Stanford, bisa loh kuliah di Harvard misalnya. Tapi saya sama sekali sebagai anak SMA, waktu itu kebetulan SMA saya di daerah gitu, di Pekalongan, enggak kepikiran. Emang bisa ya? Kalau bisa caranya gimana? Enggak tahu. Saya baru tahu soal itu, sayangnya sudah telat. Saya sudah kelas 3 SMA, kebetulan ikutan olimpiade gitu ya, olimpiade sains pada saat itu, di mana buat teman-teman yang belum tahu, olimpiade sains itu kita dikarantina dulu selama kira-kira sebulan lah. Anak SMA kelas 3 gitu kan. Dan kemudian di training. Jadi dari situ dipilih yang top sekian, top 5 atau top 6 untuk mewakili Indonesia ke tingkat dunia. Kebetulan saya pada saat training itu sekamar dengan anak dari SMA 1 BPK Penabur, Jakarta. Ini salah satu SMA yang sangat, barangkali kalau in terms of lulusannya, paling banyak keluar negeri justru. Mungkin hampir nggak ada yang ke ITB atau UI. Setahu saya banyak lulusannya yang kemudian ke Harvard, ke Stanford, dan lain-lain. Dimana ketika itu saya ngelihat teman saya ini, kamu lagi belajar apa? Oh, belajar SAT. SAT itu apaan ya gitu. Again, saya nggak tahu. Nah, jadi menjadi PR bagi saya dan tentunya kita semua, PR adalah untuk mengenalkan bahwa, apalagi ke depan, bahwa jalur prestasi atau jalur kesuksesan orang itu bisa jadi sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan dulu. Makanya ada istilah, saya agak-agak lupa ini hadis atau omongan sahabat atau mana gitu ya, didiklah anakmu untuk bisa sesuai dengan zamannya, bukan dengan zaman kita gitu kan. Jadi kalau misalkan saya bilang bahwa nanti kamu harus belajar yang baik biar masuk ITB, barangkali nggak hanya itu caranya, cara suksesnya gitu kan. Dan sekarang anak saya kelas 6 SD, sesekali dia nanya, ayah emang harus kuliah? Bagaimana? Saya sebagai orang tua, dulu mungkin kalau saya nanya kayak gitu ke orang tua saya, mungkin dia kan, ya haruslah, kalau enggak apa opsinya, right? Tapi zaman sekarang opsinya ternyata sangat banyak. Kita bisa ngelihat banyak orang sukses yang enggak kuliah. Banyak anak SMA atau anak-anak sekolah yang kemudian jadi YouTuber, jadi TikTokers dan lain sebagainya sudah punya uang banyak. Kalau dia mau fokusin karir di situ mungkin saja, right? Nah, jadi PR saya adalah bagaimana mengenalkan kepada anak-anak saya untuk bahwa nih ada banyak sekali opsi. Kamu kalau mau kuliah di luar negeri di Harvard bisa. Kamu kalau mau kuliah di ITB, UI bisa. Kamu kalau pengen, contohnya sekarang anak saya lagi suka masak gitu kan. Kamu nggak harus kuliah di ITB juga nggak apa-apa. Kalau kamu pengen serius masak, nanti ayah cari kampus masak ada di Swiss ya, namanya apa saya lupa gitu kan. Mau nggak serius nggak? Mau jadi chef di koki mana nggak gitu nggak? Nanti ayah cari tahu bagaimana caranya untuk bisa sekolah kuliner di Swiss atau Perancis saya lupa. Jadi itu yang menurut saya menjadi PR kita semua untuk mengenalkan berbagai opsi tadi. Karena apa? Karena lagi-lagi ke depan kalau menurut saya jalan hidup orang itu semakin tidak linear. Ini nyambung dengan bahwa sekarang dengan teknologi, dengan artificial intelligence dan lain sebagainya, itu pekerjaan-pekerjaan ke depannya bisa jadi berbeda dengan apa yang kita ketahui sekarang. Saya beberapa waktu yang lalu posting lowongan gitu kan. Wah, ada social media marketer dan
SEO, SEM, marketing gitu-gitu kan. Beberapa teman saya, teman lama, teman SMA gitu bilang, ini beberapa posisi aja saya nggak ngerti apaan. Apalagi ketika nanti anak kita kuliah atau kerja. Sangat mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang bahkan kita sendiri sekarang nggak tahu. Analoginya ketika dulu zaman, saya suka bilang, dulu ketika teman-teman membayangkan ya, pertama kali mobil ditemukan. Sebelum ada mobil, atau pada saat mobil ditemukan, mungkin yang namanya kursir delman ya, supir delman itu demo gitu kan. Wah nanti bagaimana pekerjaan kita gitu-gitu kan. Ketika ada, kalau orang pakai mobil gitu-gitu kan. Mereka nggak tahu bahwa ada pekerjaan yang namanya supir taksi. Right? Sekarang menjadi sesuatu yang umum. Nah dengan teknologi ke depan semakin cepat dan lain sebagainya, sangat mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang kita sendiri sekarang belum kebayang. Karena pekerjaan yang namanya tiktokers, influencer, buzzer dan lain sebagainya, terlepas positif dan negatifnya, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang baru ada 10 tahun terakhir. Sehingga 10-20 tahun lagi kalau kita berbicara, kita ngelihat misalkan mobil listrik atau apa gitu ya, sangat mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang kita sekarang belum tahu. Jadi challenge kita bagaimana mengenalkan kepada anak-anak kita terhadap berbagai kemungkinan yang ada tadi dan menyiapkan mereka untuk bisa siap di zaman tersebut. Dan pada akhirnya the greatest privilege yang orang tua bisa kasih ke anak bukanlah warisan materi, tapi warisan pendidikan, warisan kompas. Warisan kompas itu tadi yang Kang Fajrin, ini loh jalan-jalan, kamu mau kemana? Saya sudah lihatkan jalan-jalannya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua bisa memiliki social mobility? Karena tadi Kang Fajrin bilang SMA di daerah, tapi ketika ketemu anak BPK penabur lah, baru terbuka insight, oh ada loh Harvard, ada loh Stanford, tapi terlambat. Terlambatnya aja kelas 3 SMA gitu kan. Saya baru tahu ada Harvard itu usia 30 gara-gara Yorga yang manas-manasin saya gitu kan. Nah, bagaimana akhirnya kita sebagai orang tua bisa mengoptimalkan social mobility, Kang? Karena mungkin Kang Fajrin juga di consulting firm enggak 9 to 5 lagi kan, mungkin 24/7 yang di kepalanya kerjaan, mimpi pun kerjaan gitu kan di consulting firm. Sehingga ada social mobility, ada network yang harus di trade off. How we parents prepare ourselves, karena untuk ngebuka wawasan itu kan kitanya juga harus open. That's true. Jadi memang PR-nya lagi-lagi sebenarnya kepada kita sendiri dulu, right? And that's why menjadi manusia pembelajar itu menurut saya menjadi satu elemen yang benar-benar tidak bisa tidak. Semakin penting ke depannya. Jadi kita sendiri sebagai orang tua, kalau menurut saya mesti juga harus punya mental untuk harus belajar hal-hal yang baru. Harus mau belajar hal-hal yang baru. Makanya saya sendiri tetap berusaha untuk meluangkan waktu, apakah itu baca buku, apakah itu ikutan course online di mana gitu-gitu kan. Ini yang disebut sebagai growth mindset. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang belum familiar, growth mindset itu pada intinya ketika misalkan ditanya gitu ya, bedanya fixed mindset dengan growth mindset adalah, ngerti nggak soal misalnya quantum computing? Kalau misalkan orang yang punya fixed mindset, dia akan bilang, wah saya nggak ngerti, bukan bidang saya. Tapi kalau orang yang punya growth mindset, akan bilang bahwa sekarang saya belum, kasih saya waktu sebulan, 2 bulan, saya akan mempelajari hal itu, mudah-mudahan 2 bulan lagi paling enggak saya bisa menjelaskan apa itu quantum computing. Misalkan seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, networking. Tadi menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan terkait dengan networking ini, tentu kita mesti punya mindset untuk memberi terlebih dahulu. Kadang orang yang growth, pengen networking itu, oh saya pengen kenalan gitu-gitu ya. Kadang sebenarnya kalau misalkan ada orang pengen kenalan sama saya gitu-gitu kan, atau kadang misalkan di LinkedIn atau di mana gitu-gitu, akan lebih enak buat saya jawab gitu ya. Kalau misalkan orang ini tahu atau paling tidak sedikit meriset soal, Kang Fajrin kayaknya Telkom butuh ini deh. Saya kira-kira bisa bantu soal ini, boleh nggak kita diskusi soal itu? Jadi nawarin bantuan duluan, nawarin kira-kira ini kayaknya relevan nih buat si orang ini gitu kan. Nah itu menurut saya, kalau saya yang dihubungin, saya akan lebih enak dibanding orang hubungin, Kang atau Mas Fajrin, boleh nggak saya dimentorin soal ini gitu-gitu kan.
Ya sebenarnya bukan nggak mau, tapi kan ada priority gitu kan. Kalau banyak yang minta mentor ya saya mesti milih-milih waktu juga gitu kan, seperti itu. Jadi untuk networking kita mesti punya mindset untuk ke arah sana. Dan itu akan lebih enak ketika kita kemudian diskusi gitu ya. Dan kemudian belajar apa sebenarnya yang misalkan kita pengen tahu dari si A gitu kan, bagaimana dia di bidang industri apa dan lain sebagainya gitu kan. So itu yang kedua terkait dengan networking. Yang ketiga menurut saya yang nggak kalah pentingnya lagi-lagi adalah keterbukaan diskusi dengan anak tadi. Bahwa kita ini yes kita in one aspect kita lebih tahu, tapi in other aspects kita nggak lebih tahu. Bahkan kita bisa jadi kalah tahu dibandingkan dengan anak kita. Gimana cara misalnya menavigasi atau menggunakan TikTok dengan optimal, barangkali anak saya lebih tahu dibandingkan dengan saya. Dan kadang dalam beberapa diskusi, anak saya lebih tahu duluan dibandingkan dengan saya. Dengan isu-isu tren yang ada gitu, tren-tren baru yang ada di dunia. Nah jadi itu yang menurut saya menjadi PR buat kita adalah bagaimana kita bisa kemudian hubungan antara parents, orang tua dengan anak itu bisa lebih dynamic. Of course in some aspects, misalkan ibadah ya kita inilah ya bahwa ya kamu harus sholat ya pasti. Tapi kalau untuk masalah yang tadi ya terkait dengan sosial, education dan lain sebagainya, I think openness untuk diskusi dan lain sebagainya ini masih sesuatu yang terus kita kembangkan. Ini menarik karena kemarin Pak Gita cerita, Pak confidence gak dengan pemerintahan yang baru? Pak Gita Wirjawan cerita confidence. Kenapa? Karena Pak Prabowo adalah a good readers. Sebelumnya Pak Sandiaga Uno cerita di NLC juga, good leaders are good readers. Dan sekarang juga ternyata Kang Fajrin menambahkan ternyata tidak hanya kepemimpinan untuk diri, tapi kepemimpinan untuk anak juga. Jadi kita menjadi pembelajar nih bukan buat kita juga, tapi juga buat anak. Bernetworking bukan buat kita juga, tapi buat anak. Dan bersikap terbuka bukan juga, kemarin Pak Gita juga cerita tentang how openness, tapi ternyata ini juga sangat bermanfaat untuk bagaimana kita dalam pendidikan ke anak. Sekarang kita masuk ke dalam cerita organisasi, konteks adaptive leadership. Kang Fajrin dari manajemen consulting masuk ke startups, kemudian ke telkom. Yang masing-masing organisasi ini memiliki significant karakteristik yang mungkin berbenturan satu sama lain. What's the hardest thing ketika pertama kali start Bukalapak, challenge-nya, dan kemudian ketika ke Telkom, what's the hardest thing yang menurut Kang Fajrin, wah ini beyond my expectation nih level kesulitannya, and how you adapt with that? Nah, nyambung lagi salah satu tantangan dalam setiap organisasi itu biasanya terkait dengan talenta. Talenta ini banyak hal. Kalau dalam startup misalnya, talenta itu biasanya dalam tanda kutip lebih kreatif, lebih dynamic, begitu-begitu ya. Kebanyakan seperti itu. Tantangannya dunia startup justru lebih banyak gimana biar jangan kebablasan. Yang tadinya inovasi ya, tapi jangan sampai katakanlah melanggar hukum lah, katakanlah seperti itu. Ada kira-kira bedanya antara startup dengan perusahaan besar atau BUMN atau perusahaan TBK adalah kalau startup memandang abu-abu itu enggak hitam. Kalau BUMN atau perusahaan besar memandang abu-abu itu enggak putih. Maksudnya gimana? Kalau ada hal yang enggak diatur, defaultnya boleh dong. Kira-kira gitulah. Itu dalam startup. Jadi sepanjang enggak melanggar hukum berarti boleh dong. Analogi besarnya kira-kira seperti itu. Ya memang sih gitu, tapi jangan sampai kemudian melanggar hukum, katakanlah seperti itu. Kalau di perusahaan besar biasanya kebalik. Kalau belum diatur, wah jangan. Seperti itu. Itu yang maksudnya abu-abu itu enggak putih. Jadi kalau putih lakukan, abu-abu ntar dulu deh. Jangan dulu deh. Ntar kalau diaudit gimana? Ntar kalau ditanya ini dasarnya apa gimana? Kayak gitu. Nah, tapi itu semua sebenarnya bukan masalah baik dan buruk. Bukan berarti kita harus memilih. Startup itu enggak selamanya perusahaan kecil juga. Dan kebetulan saya mengalami dari Bukalapak yang cuman 3-4 orang karyawan, kemudian sampai IPO yang ribuan karyawan, right? Dari perusahaan yang sangat kecil, yang hampir enggak ada SOP-nya. SOP-nya ya kalau perusahaan cuma 3 orang ya SOP-nya kata-kata
direktur atau foundersnya lah gitu kan. Lama-lama ketika puluhan orang, kita butuh nih bikin SOP gitu kan. Kenapa ya? Karena kalau orang misalnya ada tim yang sakit digantiin, dia pengen mengacu kepada SOP gitu kan. Oke, akhirnya bikin SOP. Lama-lama SOP-nya makin rigid. Perusahaan Bukalapak tahun pertama, tahun kedua itu nggak diaudit. Ngapain juga, masih kecil. Biaya auditnya mungkin lebih besar daripada profitnya, kira-kira seperti itu. Tapi di tahun ketiga atau tahun keempat gitu, Bukalapak sudah dapat investor. Bukalapak diminta untuk ya diaudit lah gitu kan. Kita pengen tahu, oke, tapi diauditnya nggak usah sama Big Four ya, KAP yang UMKM lah gitu kan. Oh nggak masalah, oke. Tapi di tahun kemudian tahun ke-6 atau tahun ke-7, oke diauditnya oleh Big Four. Kira-kira seperti itu. Jadi antara yang tadinya hampir nggak ada SOP atau yang tadi sangat cepat, pelan-pelan mencoba untuk belajar terkait dengan GCG. Nah masuk Telkom, jadi kebalikannya ya, ibaratnya ada dua sisi ekstrim gitu ya. Ekstrim satu yang sangat dynamic, sangat cepat, ekstrim lain yang sangat birokratis. Bukalapak ini bergerak dari yang sangat cepat ke arah yang birokratis tadi. Saya pindah ke perusahaan Telkom dalam hal ini, yang kebalikannya. Sangat GCG-nya udah luar biasa lah, karena udah BUMN, TBK lagi. Right? Tapi dengan situasi industri terutama digital yang perubahannya sangat cepat, Telkom dan BUMN ataupun perusahaan TBK pada umumnya harus lebih agile. Jadi nggak bisa di sini saja. Jadi harus pelan-pelan juga tahu bagaimana supaya bisa berubah atau berinovasi dengan cepat. Nah, tadi saya cerita yang Bukalapak, sedangkan di Telkom ataupun perusahaan TBK kebanyakan isu talenta ini adalah soal mindset atau culture yang selama ini begini. Mau berubah, mau berinovasi, mau agile itu lebih susah. Karena memang selama ini tadi, wah ini kan kita nanti harus diaudit segala macam. Tapi mereka harus berubah. Karena tadi tantangannya ke depan semakin cepat, semakin dinamis. Kalau nggak seperti itu pasti akan ketinggalan. Makanya ada istilah it's not the big, beat the small, it's the fast beating the slow. Dalam dunia sekarang. Sehingga tantangan di Telkom dan BUMN adalah bagaimana supaya bisa berubah dengan agile. How do we combine the best of both worlds? Itu yang menurut saya menjadi kuncinya. Contoh gini, dulu waktu saya Bukalapak, kalau mau hire orang, hire aja. Tinggal posting di LinkedIn atau posting di mana, kira-kira requirement-nya kayak gimana, ketemu yang cocok, nego, selesai di hire. Saya masuk Telkom, saya mau hire orang, ternyata tidak sepenuhnya wewenang saya. Karena saya harus bikin yang namanya proposal justifikasi kebutuhan orang. Namanya aja ribet. Gitu. Proposal ini harus disetujui oleh Direktur Human Capital. Jadi meskipun saya mau nyari orang di tim saya, tapi harus disetujui oleh Direktur Human Capital. Kenapa? Karena SOP-nya demikian. Oh make sense. Jadi saya biasa gali dulu. Ini SOP make sense gak sih? Kalau SOP-nya nggak make sense, biasanya saya usulkan untuk diubah. Tapi saya pikir, oh iya karena kalau nggak kayak gini suka ada ini nepotisme gitu-gitu. Oh iya oke, make sense. Tapi bisa nggak sih lebih cepat? Kenapa? Karena Direktur HC pasti dia mindsetnya adalah men-challenge. Oh Mas Fajrin butuh apa? Software engineer. Emang di kita nggak ada ya? Saya coba cari dari direktorat lain dulu deh gitu-gitu misalkan seperti itu. Jadi pasti challenge-nya pasti mindsetnya untuk men-challenge itu. Sedangkan saya pengen hire orang cepat gitu kan. Jadi proposalnya bisa bolak-balik, bisa berminggu-minggu, bisa sampai sebulan. Habis itu disetujui, baru mulai nyari orang. Nah, yang saya lakukan untuk terkait dengan hiring orang adalah, karena SOP-nya menurut saya ini make sense, aturannya nggak saya usulkan untuk diubah. Tapi bisa nggak prosesnya kita ubah? Yang mana, yang penting kan ketika mau hire orangnya, proposalnya udah jadi. Bukan pada saat mulai nyari orangnya. Karena nyari orang butuh waktu juga, apalagi nyari engineer, data scientist, segala macam. Jadi kita sekarang lakukan secara paralel. Kita posting lowongan di LinkedIn di mana-mana gitu kan, mulai nyari orang sambil proposalnya kita selesaikan. Biasanya waktunya mirip-mirip tuh, wah udah ketemu kandidatnya nih, proposalnya jadi, kita hiring. Jadi proses yang tadinya serial, sekarang berjalan paralel lebih cepat. Jadi ketika kita berinovasi, kita lihat dulu bisa nggak within the current regulation. Kalau bisa ya coba lakukan inovasi, paralel dan lain sebagainya. Tapi kalau benar-benar ini kayaknya aturannya nggak make sense deh.
ya kita usulkan juga untuk diubah. Kan aturan itu juga bukan kitab suci ya, dalam arti kalau memang nggak make sense nih, meskipun aturan ini dari zaman dulu ya, ini kayak gini peraturannya. Ya kalau itu within our control, peraturan direksi, peraturan apa gitu, ya kita diskusikan saja untuk ubah, nggak masalah juga. Jadi itu yang menjadi contoh bagaimana antara human capital di BUMN atau perusahaan besar dengan startup itu bisa saling belajar satu sama lain. Tadi Kang Fajrin mention tentang Bukalapak dari 2-3 karyawan sampai ribuan kemudian dipindah ke Telkom. Pasti dengan tumbuhnya organisasi ada politik di dalam kantor. Baik politik antar manajemen leadership, politik antar unit, atau mungkin antara SDM yang senior atau junior. How you navigate a company to minimize politics, dan ketika kita menjadi part of it, ketika misalnya Kang Fajrin juga kan sekarang jadi direktur di digital business, pasti ada yang senior yang di dalam tim. Karena Kang Fajrin bagian dari direktur milenial programnya Pak Erik. How you navigate the politics? Jadi yang pertama, meningkatkan transparansi. Jadi ini yang menurut saya menjadi penting, karena kadang-kadang transparansi ini sendiri pun tidak selalu kejadian atau tidak selalu optimal. Dan ini sesuatu yang saya bawa dari Bukalapak ke Telkom juga. Ada culture yang namanya jangan baper, lihat data. Jadi maksudnya seperti apa? Berbagai keputusan kalau bisa kita basiskan berdasarkan data yang ada. Kalau dalam kasus perusahaan Bukalapak itu sangat jelas ya, atau perusahaan digital pada umumnya. Kita mau bikin fitur A atau kita pengen improve fitur A, ya lihat aja datanya bagaimana. Misalkan saya contohkan Gojek deh gitu ya. Ada GoFood, GoRide dan lain sebagainya. Kemudian mereka menutup GoLive ya. Mungkin karena berdasarkan data bahwa ini GoLive ini yang akses dikit misalkan seperti itu. Jadi fitur-fitur itu kan kalau digital itu kita bisa ngelihat berapa banyak yang akses, berapa active usernya, berapa average time to akses masing-masing fitur dan lain sebagainya. Itu yang menjadi basis bagi perusahaan digital untuk kemudian mengembangkan fitur, menutup layanan, mengubah dan lain sebagainya di situ. Tapi itu saya bawa ke dalam perusahaan seperti Telkom. Kenapa? Karena kadang-kadang perusahaan seperti Telkom atau perusahaan besar pada umumnya, kadang-kadang update data aja lama gitu. Di Bukalapak dulu, kalau saya pengen tahu revenue atau transaksi di hari itu, ya saya bisa dapat secara almost real time. Misalkan berapa transaksi hari ini sampai dengan jam berapa nih, jam 11 lebih gitu kan. Langsung ketahuan berapa. Kadang-kadang perusahaan ada yang tidak manage data dengan baik, nanya berapa sih sales di bulan Desember kemarin, itu butuh waktunya 2 minggu, 3 minggu, berminggu-minggu. Nah ini yang berusaha saya lakukan juga di Telkom. Memang nggak se real time Bukalapak, tapi kita bisa lakukan juga dengan cepat. Paling nggak next day atau next few days kita udah dapat datanya. Itu yang kemudian menjadikan basis untuk pengambilan keputusan tadi. Jadi istilahnya saya di dalam direktorat saya pun saya berusaha untuk kalaupun saya ternyata yang salah, saya nggak baper juga. Misalkan saya bilang, wah ini kayaknya produk ini fiturnya perbaiki fitur A gitu kan. Ada pendapat lain fitur B misalnya. Ternyata yang lebih bagus fitur B, ya saya nggak usah baper juga gitu. Karena lagi-lagi yang penting sebenarnya bukan bagaimana kita bisa, ada istilahnya HIPPO, highest paid person opinion. Jadi jangan sampai kita menjadi HIPPO dalam arti, wah ini kayaknya kalau di sini gitu kan, kalau dirutnya udah ngomong A ya udah semua ikut. Kalau dirutnya belum ngomong, yang ininya pada berdebat gitu-gitu, tapi kemudian yang mengambil putusannya yang paling HIPPO misalkan seperti itu. Makanya HIPPO ini digambarkan kuda nil gitu kan. Ya ini kayaknya kurang cepat bergerak dalam menghadapi tantangan dinamika ke depannya. Dari situ political yang kurang baik, karena saya mungkin mau clarify juga karena menurut saya bahwa yang namanya politik itu not necessarily bad gitu. Ya politik adalah sebenarnya kan by definition bagaimana kita memanage kekuasaan gitu kan. Ini bisa dilakukan dengan baik, bisa juga dilakukan dengan enggak baik, misalnya menjilat atau mungkin berbohong ini dari belakang dan lain sebagainya gitu-gitu kan. Tapi bagaimana kemudian kita misalkan mempengaruhi pihak lain, misalkan kalau saya direktur,
kemudian kita pengen mengambil keputusan di direksi level gitu ya, di BOD misalnya, ya bagaimana kemudian saya seninya menego kepada direktur yang lain begitu kan untuk bisa menyepakati apa yang saya propose, itu kan not necessarily a bad idea, right? Cuman bagaimana saya mempropose-nya itu. Nah, di sini seninya balik lagi kepada networking yang tadi saya sampaikan. Saya mencoba dulu, kira-kira bisa nggak ya? Atau saya punya sesuatu nggak ya di dalam direktorat saya? Misalkan saya butuh dukungan dari direktur HC tadi, atau direktur keuangan misalnya. Ada nggak ya hal yang kira-kira bisa membantu mereka gitu kan? Saya coba bantu mereka, dan baru kemudian secara soft meminta dukungan dari mereka. Kira-kira kayak gitu. Itu yang selalu, karena kalau misalkan kita minta terus gitu ya, minta dukung, at some point kita akan, ini orang si Fajri ini minta-minta melulu gitu kan. Belum tentu kemudian dia akan support lagi dengan kita. Jadi bagaimana seni di situ, itu yang kemudian saya pelajari. Saya nggak bilang juga bahwa saya expert di sini, tapi ini yang saya pelajari ketika saya masuk Telkom. Terakhir yang pengen saya sampaikan soal manage stakeholder expectation. Stakeholder di sini bisa atasan kita, bisa customer kita kalau kita sebagai owner bisnis gitu kan, ataupun siapapun. Karena kadang-kadang kalau kita sudah melakukan sesuatu, tapi atasan kita nggak tahu atau kurang terinformasi, bisa aja kita tetap dicek jelek, right? Makanya saya sampaikan misalnya, Mas Fajrin tolong dong bikin produk kayak gini gitu kan. Saya sampaikan, bisa, tapi ini untuk manage ekspektasi Bapak misalnya gitu ya, seperti ini butuh setahun. Jadi jangan minta 3 bulan jadi gitu kan. Tapi dalam 3 bulan atau 6 bulan kita kasih tahu progresnya. Pak, produk yang ini progresnya kayak gini. Jadi dia juga terinform. Dan kalau ada hambatan, kita juga bisa minta support dari dia. Dan kemudian setelah setahun hopefully kemudian bisa beres lah sesuai dengan targetnya gitu kan. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu adalah saya waktu 2020 sampai 2022 masuk Telkom, salah satu proyek besar yang saya tangani langsung adalah aplikasi Peduli Lindungi. Jadi apalagi teman-teman Edelweiss Hospital tahu lah ya. Aplikasi ini kami kembangkan berdasarkan request dari Kemenkes ya. Tapi aplikasi ini tentu karena saking besarnya kami manage ekspektasinya karena banyak sekali request yang masuk ke dalam aplikasi ini. Tolong dong PL tambahin fitur ini, tambahin fitur ini, tambahin fitur ini. Saya bilang aja kira-kira gini, fitur ini butuh waktu sekian, butuh waktu sekian, butuh waktu sekian. Jadi Anda mau prioritasin yang mana? Saya cukup sering meeting dengan Pak Luhut waktu itu ya, dengan Pak Luhut, dengan Pak Budi Sadikin dan lain-lain. In terms of bagaimana strategi atau bagaimana implementasi dari sisi aplikasi Peduli Lindungi untuk bisa waktu itu menanggulangi pandemi. Nah, jadi manage stakeholder expectation itu suatu hal juga yang jangan sampai dilupakan. Karena kadang kita ada yang fokus kerja gitu kan. Atasan kita atau shareholders kita nggak tahu gitu kan. Dan kemudian kita jadinya dicap kurang baik gitu. Wah ini kayaknya nggak beres nih gitu. Atau nggak ada hasilnya nih. Padahal ternyata sebenarnya ada hasil. Cuma belum tampak. Kadang kan misalkan kita bikin aplikasi gitu ya. Kalau aplikasinya belum jadi kan belum kelihatan gitu ya. Tapi kita komunikasi bahwa sebenarnya Pak ini loh sudah dikembangkan sejauh ini. Mudah-mudahan targetnya kelar sebulan lagi, 2 bulan lagi atau bagaimana. Oke, jadi it's very interesting bagaimana politics itu not necessarily bad, tapi dia sebagai tools dalam 2 hal. Yang pertama managing people atau mobilizing people, yang kedua managing power. Terima kasih Kang Fajrin atas waktunya.